Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan bagaimana hukum agraria berlaku pada era kolonial atau penjajahan. Hukum agraria kolonial memiliki 3 ciri yang dimuat di dalam penjelasan umum UUPA atau Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam konsideran mengingat. Adapun 3 ciri hukum agraria kolonial yaitu karena hukum agraria yang berlaku saat ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional saat ini. Yang kedua, karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintahan jajahan, hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu di satu sisi berlaku peraturan-peraturan dari hukum adat dan di sisi lain juga berlaku peraturan-peraturan dari dan didasarkan atas hukum barat. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita persatuan bangsa. Yang ketiga, bagi rakyat asli atau pribumi, hukum agraria kolonial atau penjajahan tidak menjamin kepastian hukum. Hukum agraria yang berkembang pada masa penjajahan adalah hukum agraria kolonial. Hukum ini menempatkan tanah jajahan untuk diambil dan dikeruk sumber dayanya lalu digunakan oleh negara penjajah dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun 4 ciri pokok politik hukum agraria kolonial, yang pertama adalah dominasi, yang kedua eksploitasi, yang ketiga diskriminasi, dan yang keempat adalah dependensi. Yang pertama adalah dominasi. Dominasi terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah atau minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Ini didukung oleh kekuatan militer kaum penjajah dalam menguasai dan memerintah penduduk pribumi. Yang kedua adalah eksploitasi atau pemerasan sumber kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Penduduk pribumi yang diperas tenaga dan hasil produksinya untuk diserahkan kepada pihak penjajah, yang kemudian oleh pihak penjajah itu dikirim ke negaranya untuk kemakmuran dan kesejahteraan sendiri. Yang ketiga adalah diskriminasi atau perbedaan ras dan etnis, di mana penjajah menganggap dirinya sebagai golongan atau bangsa yang lebih tinggi atau superior, sedangkan penduduk pribumi atau yang dijajah dianggap sebagai golongan atau bangsa yang lebih rendah atau inferior. Yang keempat dan terakhir adalah dependensi, berarti ketergantungan masyarakat jajahan terhadap penjajah. Masyarakat terjajah menjadi semakin tergantung kepada penjajah dalam hal modal, teknologi, pengetahuan, dan keterampilan, karena mereka semakin lemah dan miskin. Hukum agraria yang berlaku di Indonesia sebelum lahirnya UUPA adalah hukum agraria kolonial, di mana hukum agraria kolonial ini sifatnya masih berdasarkan tujuan dan keinginan dari pemerintahan jajahan. Sebelum UUPA yang merupakan hasil dari bangsa sendiri lahir, di Indonesia sendiri kita masih menggunakan hukum agraria kolonial yang sangat merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Adapun perbedaan watak dan karakteristik hukum agraria kolonial berdasarkan masa pemberlakuannya. Yang pertama adalah masa VOC, yang kedua masa pemerintahan Gubernur Herman William Daniels, yang ketiga masa pemerintahan Gubernur Thomas Stanford Raffles, yang keempat masa pemerintahan Gubernur Johannes van den Bos, yang kelima masa berlakunya Agraris Wet, yang terakhir masa berlakunya Agraris Beslat. Yang pertama adalah pada masa VOC. Jadi pada masa VOC ini dikenal sebagai sejarah awal terbentuknya hukum agraria kolonial di Indonesia. VOC atau yang dikenal sebagai Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda di Indonesia. Tujuan dibentuknya VOC adalah untuk menghindari persaingan dagang antara bangsa Belanda dengan bangsa Indonesia. Jadi dalam menjalankan kekuasaannya, VOC diberikan
kuasa dalam bentuk Staten General oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi, Staten General ini memungkinkan VOC untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain ataupun penguasa lokal, dan VOC dapat mencetak mata uangnya sendiri. Di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC berlaku sistem hukum barat, sedangkan di sisi lain berlaku sistem hukum adat yang digunakan untuk lahan-lahan yang dimiliki oleh penguasa lokal maupun rakyat lokal. Dalam menjalankan politik pertanian oleh VOC, ada 3 kebijakan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah kontingenten, di mana masyarakat lokal harus menyerahkan sebagian hasil pertanian mereka kepada VOC. Yang kedua adalah verpligting revalentin, di mana penguasa lokal harus menyerahkan seluruh hasil panen mereka kepada VOC dengan harga yang ditentukan secara sepihak. Lalu yang terakhir ada rondienstand, di mana masyarakat yang tidak memiliki tanah diwajibkan untuk mengikuti kerja rodi yang diselenggarakan oleh Belanda. Jadi selain 3 kebijakan itu, VOC juga memberikan tanah mereka kepada negara lain. Hingga pada akhirnya tahun 1799, VOC ini dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, terjadi perpecahan dalam VOC. Yang kedua, adanya kekosongan kas diakibatkan pegawai VOC ini banyak yang melakukan korupsi. Lalu yang ketiga, adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Dan yang terakhir, adanya persaingan dagang oleh Inggris dan Perancis. Pada masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Setelah VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan, Herman Willem Daendels diangkat dan ditugaskan sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, yang diangkat oleh Napoleon Bonaparte dengan tugas untuk mempertahankan kedudukan Belanda dari serangan Inggris. Pada masanya, kebijakan baru pun terjadi yang di mana politik pertanahan atau agraris yang dimana tanah rakyat Indonesia dijual kepada orang Cina, Arab maupun Belanda. Tanah yang dijual itu dikenal tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah egendom yang bersifat istimewa. Pembedaan tanah egendom berdasarkan dari hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan yang dulu disebut dengan Landerlijkrechten atau hak pertuanan, seperti misalnya hak untuk mengangkat untuk mengesahkan pemilihan serta memberhentikan kepala kampung atau desa, hak untuk menuntut kerja paksa atau rodi, hak untuk mengadakan pungutan-pungutan baik yang berupa uang maupun hasil pertanian penduduk, hak mendirikan pasar-pasar, hak untuk memungut biaya pemakaian jalan atau penyeberangan, hak untuk mengharuskan penduduk 3 hari sekali memotong rumput bagi keperluan tuan tanah, sehari dalam seminggu untuk menjaga rumah atau gudang-gudangnya. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa masalah penguasaan tanah pada masa Daendels secara formal belum memperoleh perhatian yang penuh. Saya akan menjelaskan masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Pada masa kolonial Inggris menggantikan penguasaan Belanda di Indonesia, Thomas Stamford Raffles yang menjadi gubernur jenderalnya. Raffles telah melakukan berbagai perubahan baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pertanahan. Pada masa pemerintahan Raffles inilah mulai diperkenalkan domain teori. Menurut teori ini, semua tanah adalah milik raja dan penduduk yang mengerjakan tanah tersebut dianggap sebagai penyewa saja dengan kewajiban menyerahkan sewa berupa uang atau berupa hasil dari tanah tersebut dan juga tenaganya tanpa dibayar. Karena raja telah berhasil ditaklukkan, maka kekuasaan jatuh ke tangan penguasa, yaitu gubernur jenderal. Pada prinsipnya, domain teori merupakan dasar dalam menetapkan peraturan Landrent atau pajak tanah. Besar pajak tanah ditentukan menurut tingkat kesuburan tanah, yaitu yang pertama, untuk tanah sawah, yaitu setengah 2/5 atau 1/3 dari hasil panen.
Yang kedua, untuk tanah kering atau tegalan, 2/5, 1/3 atau 1/4 dari hasil panen. Selanjutnya, terdapat beberapa ketentuan terkait dengan pajak tanah yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pajak tanah tidak langsung dibebankan kepada para petani pemilik tanah, tetapi para kepala desa diberi tugas dan kekuasaan untuk menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh tiap petani. Yang kedua, kekuasaan kepala desa diberikan secara penuh untuk melakukan perubahan atas pemilikan tanah oleh para petani apabila hal itu diperlukan guna memperlancar pemasukan pajak tanah. Tanah dapat dikurangi luasnya ataupun dicabut penguasaannya jika petani yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu membayar pajak tanah yang sudah ditetapkan kepadanya. Sementara itu, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepada petani lain yang dianggap sanggup untuk memenuhinya. Yang ketiga, praktik pajak tanah telah memutarbalikkan hukum yang mengatur pemilikan tanah rakyat sebagai akibat besarnya kekuasaan kepala desa. Seharusnya, luas pemilikan tanah yang menentukan besarnya sewa yang wajib dibayar. Tetapi dalam praktik pemungutan pajak tanah justru berlaku sebaliknya. Besaran sewa yang sanggup dibayar menentukan luas tanah yang boleh dikuasai oleh seseorang. Pada masa pemerintahan Johannes van den Bos, setelah kekuasaan kembali ke tangan pemerintah kolonial Belanda, Van den Bos yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Indonesia meneruskan kebijakan sewa tanah dengan dasar prinsip domain teori dari Raffles. Pemerintah Belanda saat itu sedang mengalami krisis keuangan karena peperangan untuk memperluas daerah jajahan di Indonesia dan peperangan dengan Belgia. Untuk mengatasinya, Van den Bos menerapkan sistem kulturstelsel atau bisa disebut juga tanam paksa pada tahun 1830, di mana mengharuskan pemilik tanah untuk menanami 1/5 dari tanahnya dengan tanaman yang telah ditentukan seperti kopi, mineral, tembakau, teh, dan lainnya. Dan hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah dan dikirim ke Eropa. Hasil politik tanam paksa atau disebut juga kulturstelsel mendatangkan keuntungan bagi pemerintah Belanda dan krisis keuangannya menjadi teratasi. Pemerintah kolonial Belanda mendapat kecaman karena telah membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara dan menderita sehingga dikeluarkannya Rejaring Reglement pada tahun 1854 atau disebut juga Stadtblad 1854 nomor 2 yang mengatur penyelenggaraan perkebunan agar tetap memberikan keuntungan bagi pihak Belanda sebanyak-banyaknya, tetapi tetap melindungi hak-hak rakyat petani dalam usaha pertanian. Sejalan dengan berkembangnya liberalisme, para pengusaha swasta di negeri Belanda merasa usaha perkebunannya mendapat rintangan karena adanya sistem tanam paksa atau kulturstelsel dan mulai menuntut kesempatan agar bisa membuka usaha perkebunan di Indonesia. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan di kulturstelsel atau tanam paksa, tuntutan tersebut makin keras disuarakan sehingga pemerintah Belanda menemukan jalan keluar pada tahun 1870, yaitu Agrarisch-Wet. Masa berlakunya Agrarisch-Wet STB 1870 nomor 55. Undang-Undang Agraria Agrarisch-Wet ditetapkan pada tanggal 9 April 1870. Dikeluarkannya undang-undang ini merupakan momentum yang paling penting dan menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan agraria Indonesia. Melalui undang-undang ini, para pemilik modal asing, bangsa Belanda maupun orang-orang Eropa lainnya mendapatkan kesempatan besar untuk berusaha di bidang perkebunan. Keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik modal swasta sangat besar dari ekspor hasil perkebunan, meskipun sebaliknya harus dibayar mahal oleh rakyat Indonesia dengan penderitaan yang sangat berat. Agrarisch-Wet merupakan hasil dari rancangan Wet atau undang-undang yang diajukan oleh Menteri Jajahan De Waal
Agraris Wet diundangkan dalam STB 1870 nomor 55 sebagai tambahan ayat-ayat baru pada pasal 62 Regarding Reglement. STB 1854 nomor 2 semula RR terdiri dari 3 ayat dengan tambahan 5 ayat baru, ayat 4 sampai dengan ayat 8 oleh Agraris Wet. Maka pasal 62 RR terdiri lagi dari 8 pasal. Pasal 62 RR kemudian menjadi pasal 51 Indis Regarding. STB 1925 nomor 447 isi pasal 51 is yang muatannya adalah sebagai berikut. A. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. B. Dalam tanah di atas tidak ada termasuk tanah-tanah yang tidak luas yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha. C. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ordonasi, tidak termasuk yang boleh disewakan tanah-tanah kepunyaan orang pribumi, asal pembukaan hutan. Demikian juga tanah-tanah sebagai tempat pengembalaan umum atas dasar lain merupakan kepunyaan desa. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonasi, diberikan tanah dengan hak ekstraksi selama tidak lebih dari 75 tahun. D. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi. E. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri. Demikian juga tanah-tanah sebagai tempat pengembalaan umum atau dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman yang diselenggarakan oleh perintah pengusaha menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan. Semuanya dengan pemberian ganti rugi yang layak. F. Tanah-tanah yang dipunyai oleh orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun-temurun, yang dimaksud adalah hak milik adat. Atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak ekno dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonasi dan dicantumkan oleh surat eknomnya, yaitu mengenai kewajiban terhadap negara dan desa bersangkutan. Demikian juga mengenai wewenang untuk menjual kepada bukan pribumi. G. Persewaan yang serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur oleh ordonasi. Halo, saya akan menjelaskan tentang Agraris Wet. Yang pertama, Agraris Wet lahir atas desakan para pemuda besar swasta yang sejalan dengan sistem politik monopolinya, yaitu tanam paksa. Dengan lahirnya Agraris Wet ini, pengusaha besar swasta Belanda dalam rangka memperluas usaha di bidang perkebunannya memperoleh hak efek dengan jangka waktu 75 tahun. Hak efek merupakan hak guna usaha atau hak kebandaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Dan Agraris Wet ini memberikan dasar bagi perkembangan modal dalam lapangan pertanian dan perkebunan Belanda dan memberikan keuntungan besar bagi pengusaha besar Belanda. Sebaliknya, Agraris Wet ini memberikan dampak buruk bagi rakyat Indonesia yang mengakibatkan kemiskinan, kesengsaraan, dan penderitaan yang amat menyedihkan bagi rakyat Indonesia. Adapun kandungan penting-penting dari Agraris Wet 1870 ini adalah: 1. Memberikan legitimasi kepada negara sebagai penguasa tanah-tanah yang terlantar atau belum tergarap. 2. Memberikan dasar kewenangan bagi negara untuk melepaskan hak penguasaannya atas tanah-tanah tersebut dan diberikan kepada pengusaha perkebunan erpak dengan jangka waktu 75 tahun. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pribumi untuk menguasai tanah menjadi tanah agendom menurut hukum Eropa. Yang terakhir, melarang pemindahan hak kepada golongan rakyat.
Dengan kebijakan ini, pengusaha swasta dimungkinkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan mengadakan transaksi dengan masyarakat jika memang diperlukan. Terima kasih. Masa berlakunya Agraria Bellswick Stadtblad 1870 nomor 118. Aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Agraria, Agrariswet, adalah Agraris Bellswick atau keputusan agraria yang diundangkan dalam Staatsblad 1870 nomor 118. Pasal 1 dari Agraris Bellswick itu memuat suatu ketentuan yang kemudian terkenal dengan nama Domainverklaring atau pernyataan umum tanah negara yang berbunyi dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari wet itu. Yang dimaksud Agraris Wet Stadtblad 1870 nomor 55 ayat 5 dan 6. Pasal 51 tetap dipegang asas bahwa semua tanah yang tidak dibuktikan ada hak eigendom atasnya oleh orang lain adalah domain negara. Dari ketentuan domain tersebut, maka menurut Urip Santoso, tanah-tanah di Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu Frieslands Domain atau tanah negara bebas adalah tanah yang di atasnya tidak ada hak dari penduduk Bumi Putra, dan Unfriesland Domain atau tanah negara tidak bebas adalah tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa. Sedangkan di dalam praktiknya, Domainverklaring mempunyai dua fungsi, yaitu 1. Dari segi perangkat hukumnya. Bagi mereka yang tunduk pada hukum barat, perangkat hukum tertulis dan diatur dalam KUH Perdata, sedangkan bagi rakyat Indonesia asli berlaku hukum agraria adat. Yang perangkat hukum Indonesia tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam hal ini berlaku sebagai hukum. 2. Dari segi pendaftaran tanah. Tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat seperti hak eigendom, hak obstal, hak erfpacht, dilakukan pendaftaran tanah dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghasilkan tanda bukti hak berupa sertifikat. Pendaftaran ini dikenal dengan nama Rechtskadastri atau Legal Kadastri. Tanah yang tunduk terhadap hukum adat tidak dilakukan pendaftaran secara hukum. Kalaupun didaftarkan secara hukum, maka tujuannya tersebut bukan untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, melainkan tujuan pendaftaran hukum secara resmi adalah untuk tanah-tanah adat membayar pajak kepada negara. Sertifikat pajak yang dilalui oleh tanah adat disebut dengan petok, tipil, kekitir, dan Versponding Indonesia. Hal itu dilakukan agar tanah adat juga melakukan pembayaran pajak kepada negara sehingga menambah devisa negara yang disebut dengan fiskal kadastri. Nah, kemudian pada abad 20 dilakukan politik etis oleh pihak Belanda. Hal ini dimaksudkan agar membebaskan masyarakat-masyarakat miskin dari kapitalis-kapitalis lahan yang menyebabkan mereka mengalami kemerosotan pengeluaran pendapatan yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan Belanda yang tidak memihak pada orang-orang miskin tersebut yang memiliki lahan untuk dijadikan tempat menanam bahan baku yang dibutuhkan. Dalam politik etis, terdapat beberapa hal yang menjadi contoh acuan agar masyarakat tradisional dapat maju, seperti reboisasi, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, irigasi. Hal itu dilakukan agar masyarakat desa semakin maju dan dapat mengikuti perkembangan zaman yang berlaku hingga saat ini, sehingga menghapus penindasan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda tersebut.